Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin perjalanan kita bulan demi bulan sampai hampir di penghujung tahun ini. Bukankah semua karena kasih kemurahan Tuhan kalau kita masih bisa kuat, bisa ibadah, bisa memuji Tuhan, dan hari ini sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Efesus pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah membaca bagian ini, tetapi izinkan saya mengajak saudara membacanya sekali lagi. Tetapi saya memotong ayat ini sampai di ayat yang ke-19 saja yang menjadi dasar perenungan kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, dan berbahagia setiap kita yang membaca dan dengan hati yang terbuka rindu untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun seperti hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, biasanya ada beberapa kesibukan yang menghinggapi sebagian besar orang. Kalau saudara mungkin sudah tidak aktif lagi bekerja di dalam dunia marketplace, dalam pekerjaan, mungkin saudara tidak terlalu berhubungan dengan hal ini. Kalau saudara sedang tidak ada dalam kepanitiaan, dalam kepengurusan apapun Bapak Ibu Saudara, mungkin hal ini tidak terlalu bersentuhan dengan saudara. Tetapi kalau sebagian dari saudara yang masih kuat, yang masih sehat, Tuhan masih percayakan untuk bekerja, berusaha, dan ada di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu Saudara, maka ini mungkin bagian kita hari-hari belakangan ini. Yang saya maksud adalah Bapak Ibu Saudara, biasanya di penghujung tahun seperti ini, ada begitu banyak orang yang begitu sibuk di dalam melakukan beberapa hal, khususnya di dalam mengevaluasi semua pekerjaan selama 1 tahun ini. Kalau saudara bekerja di perusahaan, maka bulan-bulan ini biasanya perusahaan akan meeting bagian demi bagian, dan kita akan mengevaluasi semua kinerja perusahaan tersebut. Apakah selama bulan-bulan ini semua dilakukan sesuai dengan SOP? Apakah target tercapai? Dan apakah ada hambatan yang dihadapi sehingga kita bisa mengatur strategi untuk tahun depan supaya target yang dirumuskan tercapai, bahkan kinerja perusahaan menjadi jauh lebih baik. Dan itu menguras energi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ada dalam kepanitiaan tertentu, sebagian kita mungkin sedang ada dalam kepanitiaan Natal tahun ini, maka biasanya bulan-bulan ini kita begitu sibuk Bapak Ibu Saudara. Meeting sana sini, mempersiapkan acara kreatif dan mengatur segala sesuatu supaya Natal tahun ini diharapkan menjadi jauh lebih menarik dari Natal tahun yang lalu. Natal kali ini lebih inspiratif, memberikan sukacita, dan kalau boleh semakin banyak jemaat yang boleh datang bersama-sama. Di akhir bulan ini gereja saudara merayakan ulang tahun ke-75 Bapak Ibu Saudara. Sungguh perjalanan yang panjang,
Dan saya percaya ada banyak kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi gereja ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Tuhan mempercayakan saudara dalam kepanitiaan, mungkin saudara sedang ada dalam masa-masa sibuk mempersiapkan segala sesuatu supaya perayaan Natal 75, perayaan ulang tahun 75 tahun ini menjadi perayaan yang penuh sukacita. Kita akan ingat terus dan membawa kita untuk terus maju menghadapi tantangan dan tetap ikut Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering kali kita lupakan adalah di tengah segala kesibukan, segala pemikiran yang dikuras sedemikian rupa, menyusun semua strategi supaya semua yang dievaluasi baik dan program yang dirancang tahun depan itu semakin baik, Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang melupakan satu hal. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan semua aktivitas dan evaluasi itu, semua program-program yang bagus yang kita rancangkan untuk tahun depan. Tapi ada banyak orang seringkali lupa bertanya, apakah semua ini, semua yang kita sudah lakukan, semua yang kita susun ini, semua yang indah ini, semua program yang menarik ini, sungguh-sungguh sesuai dengan maunya Tuhan untuk gereja kita. Sesuai dengan maunya Tuhan untuk tempat di mana kita bekerja. Sesuai dengan maunya Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus yang kita baca di dalam surat yang dituliskannya kepada jemaat di Efesus, tahu betul Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang bersemangat. Mereka sukacita dalam pelayanan, mereka berusaha melakukan yang terbaik di tengah-tengah tantangan zaman itu yang tidak mudah bagi mereka. Tetapi yang menarik kalau saudara menyimak doa yang dipanjatkan oleh Paulus di dalam bagian yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan ternyata Paulus tidak berdoa supaya jemaat itu lebih sibuk, lebih hebat, lebih bisa mencapai target yang luar biasa, dan pelayanan mereka bisa jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka sedang kerjakan saat ini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu ternyata yang Paulus doakan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dia berdoa supaya ketika mereka melakukan semuanya itu, mereka punya relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa melakukan pekerjaan yang besar dalam dunia ini bahkan untuk Tuhan di dalam rumahnya. Tetapi semuanya itu menjadi tidak ada artinya kalau relasi kita dengan Tuhan tidak dekat. Kalau semua yang kita lakukan sekedar aktivitas tapi tidak membawa kita semakin kagum kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan dalam hidup kita, di dalam pelayanan gereja mungkin sederhana. Tetapi kalau kita melakukannya dengan hati yang besar, karena cinta kita kepada Tuhan, karena relasi kita yang dekat dengan Tuhan, dampaknya besar Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma bagi hidup kita, bagi orang lain, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan memberkati gereja saudara dengan orang-orang yang demikian, maka saudara bisa melihat bagaimana pertumbuhan gereja ini selama 75 tahun ini. Kita bertumbuh besar, kita bertumbuh lebih baik, bukan cuma karena adanya orang-orang pintar, orang-orang hebat, dana yang banyak. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah Tuhan memberkati gerejanya dengan orang-orang yang sederhana, tetapi hatinya besar untuk Tuhan. Cintanya besar untuk Tuhan. Yang rela untuk melakukan apapun karena dia mengasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di ulang tahun ke-75 ini, itu menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan memberkati gerejanya di tempat ini dengan orang-orang yang semakin cinta Tuhan dan semakin hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga kita adalah bagian di dalam orang-orang itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara. Dan melihat bagaimana Paulus menaikkan doa untuk jemaat, bukan supaya mereka lebih hebat, tetapi apa yang dia doakan di sana dan kita belajar dari semuanya itu,
bagi pertumbuhan rohani kita dan dalam relasi kita di tengah umat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik, ayat 15 dan 16 yang mengawali perikop yang baru kita baca, itu dimulai dengan dua kata yang sederhana, karena itu. Saudara bisa menemukan rumusan ini, karena itu, di dalam beberapa bagian surat Paulus yang dia tuliskan kepada beberapa jemaat. Dan kalau saudara ketemu dengan kata ini, berhenti sejenak Bapak Ibu Saudara. Waktu kita baca karena itu, kita perlu bertanya, karena apa? Apa yang Paulus maksud dalam bagian ini? Kenapa tiba-tiba dia memulai surat itu dengan karena itu? Dan untuk memahami apa yang dimaksud dengan karena itu, maka kita perlu melihat perikop atau ayat-ayat yang ada di atasnya. Karena ayat-ayat itulah yang akan memberikan kita hubungan dengan ayat yang baru saja kita baca. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat mulai dari ayat yang ketiga yang ada di atas dari pasal 1 ini, sampai ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, di sana kita melihat betapa Paulus kemudian mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus tentang apa? Tentang berkat Allah yang besar. Tentang kasih karunia yang Allah sudah curahkan di dalam hidup mereka. Allah memilih mereka sebelum dunia dijadikan. Mereka bertobat. Mereka mengenal Allah, mereka hidup di dalam kasih karunia, mereka percaya kepada Kristus, mereka mati bersama dengan kematian Kristus, mereka bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Mereka mendapatkan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Allah menaruh mereka di dalam dunia, Dia menguduskan hidup mereka lewat setiap peristiwa dan proses yang Dia izinkan dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh dalam iman, dalam kekudusan hidup, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia Efesus di mana mereka berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah berkat yang besar yang Allah sudah curahkan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus. Dan sebagai orang-orang yang menerima berkat itu Bapak Ibu Saudara, mereka menjalani hidup mereka sesuai dengan kebenaran Allah dan memuliakan Allah. Mereka menjalani hidup mereka sedemikian rupa sehingga apa yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan mereka menikmati Tuhan seluas-luasnya. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti mereka tidak mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup mereka. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, mereka tahu mereka harus bersandar kepada Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Efesus ini secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan bahwa jemaat ini sama seperti kita. Mereka mengalami pergumulan hidup, bahkan mungkin lebih besar Bapak Ibu Saudara. Mereka menghadapi serangan, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi penindasan, mereka menghadapi penganiayaan. Tetapi di tengah-tengah semua kesulitan hidup itu Bapak Ibu Saudara, iman mereka tidak goyah. Percaya mereka kepada Tuhan tidak mundur Bapak Ibu Saudara. Semakin mereka ditekan, iman mereka semakin menancap kuat. Semakin mereka dihambat, iman mereka semakin merambat dengan luas. Sekalipun mereka hidup tidak berkelebihan, tetapi mereka tahu bagaimana memecah roti yang terakhir untuk diberikan kepada saudara mereka yang membutuhkan. Hidup mereka sulit, hidup mereka menderita, tetapi hati yang penuh belas kasih kepada orang lain tidak pernah dipadamkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa hidup mereka itu adalah anugerah Allah. Kalau mereka ada sebagaimana ada hari itu, karena kasih kemurahan Tuhan. Dan sebagai orang yang sudah menerima anugerah itu, mereka tahu Tuhan bukan cuma memberkati mereka, mencukupi mereka, tetapi supaya hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekiranya Paulus dan Efesus hidup di tengah-tengah zaman modern seperti ini Bapak Ibu Saudara, mungkin Paulus memilih untuk tidak menulis surat dan mengirimkannya lewat kurir, tetapi dia tulis pesan dan dikirim lewat WhatsApp saja. Lebih mudah sampainya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dia susun WhatsApp, mungkin dia akan bilang begini, aku bersyukur karena meskipun sinyal dunia seringkali putus, namun kalian tetap terhubung kuat dengan Kristus dan tetap berbagi jaringan kasih kepada sesamamu. Dan atas semuanya itu, aku bersyukur atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama kita bisa melihat
Betapa Paulus bersyukur untuk jemaat itu. Dia tahu mereka bukan jemaat yang sempurna. Dia tahu mereka tidak sehebat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tahu jemaat yang sederhana ini di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup punya hati yang besar untuk Tuhan dan hati yang besar untuk sesama. Itulah sebabnya setelah dia bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian, bolehkah ini? Di bagian yang kedua, ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kemudian dia melanjutkan doa ucapan syukur itu dengan memohonkan berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di ayat 17, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan demikian. Di penghujung ayat ke-16 dikatakan, aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Setelah di bagian awal dia bersyukur untuk jemaat yang ada di Efesus, sekarang dia berdoa kepada Tuhan untuk dua hal supaya Tuhan memberikan di dalam hidup mereka. Dan kedua hal itu adalah sesuatu yang amat sangat penting, termasuk bagi kita di tengah-tengah zaman ini. Yang pertama dia berdoa untuk hikmat, kemudian dia berdoa untuk wahyu. Dan ketika dia berdoa untuk hikmat dan wahyu, tujuannya Bapak Ibu Saudara, bukan supaya jemaat di Efesus menjadi jemaat yang jauh lebih pintar, jauh lebih terhormat, bukan. Tetapi dia mau supaya jemaat itu yang mendapatkan hikmat dan wahyu Allah bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Bukan untuk bertumbuh semakin pintar dan semakin kaya, bukan. Tetapi bertumbuh untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin tahu tentang Tuhan, dan semakin mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan itulah sukacita terbesar Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin banyak tahu tentang Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang saudara tahu adalah Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara? Dalam setiap situasi di dalam hidup saudara. Kita tidak menyangkal Tuhan itu baik. Tetapi apakah Tuhan yang baik itu sungguh-sungguh baik dalam hidup saudara? Kita percaya Allah itu adalah Allah yang maha perkasa, yang sanggup melindungi. Tapi sungguhkah saudara mengalami Tuhan melindungi saudara di saat-saat yang paling sulit di dalam hidup saudara? Kalau kita punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan, itulah yang membuat iman kita bertumbuh dan cinta kita kepada Tuhan semakin besar, Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau kehidupan rohani kita sampai hari ini suam-suam kuku, tidak terlalu banyak bedanya dengan waktu pertama kita kenal Tuhan, ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara, kita mungkin punya pengetahuan yang bertambah tentang Tuhan, tapi tidak punya pengalaman yang bertambah dengan Tuhan. Kita perlu meminta kasih dan rahmat Tuhan, supaya dia menganugerahkan kita kesempatan untuk mengalami Tuhan di dalam semua perjalanan hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tadi berdoa untuk iman dan kepercayaan mereka. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Paulus tahu betul bahwa iman yang hidup itu harus bertumbuh dalam pengenalan yang semakin dalam dan semakin benar tentang Tuhan. Itulah sebabnya kemudian ia tidak berhenti pada ucapan syukur, tetapi sebaliknya ia menaikkan doa supaya Tuhan memberkati umat Tuhan yang ada di Efesus. Perhatikan apa yang Paulus minta dalam ayat itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam doanya dia berkata, aku meminta supaya ia Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan hikmat dalam bagian ini? Ketika Paulus berdoa untuk hikmat diberikan bagi mereka, yang ada dalam pemikiran Paulus berbeda dengan apa yang ada dalam pemikiran orang-orang Efesus dan dunia pada saat itu. Kota Efesus dipengaruhi oleh budaya Yunani Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Dan orang-orang Yunani sangat mengagungkan pendidikan kepintaran. Bagi mereka orang yang hebat, orang yang penuh hikmat itu adalah orang yang pintar, orang yang banyak pengetahuannya, orang yang bisa menjawab setiap pergumulan hidup yang ditanyakan kepadanya. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu hikmat yang benar. Paulus berdoa untuk hikmat yang berbeda dengan dunia. Ketika dia berdoa, ya Tuhan berikan mereka hikmat, dia berdoa supaya mereka punya pemahaman dan cara pandang dari sudut pandang Allah. Memandang kehidupan
dari perspektif Allah. Melihat situasi bukan dari cara pandang dunia, dari cara pandang Allah yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa bagian ini selalu penting Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam dunia, kita hidup dalam satu kota, satu negara yang punya pergumulan dan masalah yang sama. Kita menghadapi tantangan yang sama, kita menghadapi situasi yang sama. Tetapi cara kita merespon, sikap kita bisa berbeda. Ditentukan oleh apa? Ditentukan apakah kita memegang hikmat dunia atau kita bersandar kepada hikmat Tuhan. Cara Tuhan memandang kehidupan ini. Bagi orang dunia, Bapak Ibu Saudara, orang berlomba-lomba untuk semakin kaya hari ini. Berlomba-lomba untuk terkenal. Berlomba-lomba untuk disanjung. Berlomba-lomba untuk mencapai apapun. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia sosial media yang membuat orang tidak pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Kita senang karena kita baru ganti mobil. Pas lihat mobil tetangga, kok dia punya lebih keren ya. Dan kemudian rasa puas kita kurang untuk mobil yang kita baru ganti. Kita bangun rumah kita 2 tingkat. 1 bulan kemudian tetangga belakang rumah bangun 3 tingkat. Lalu kita merasa kita sepertinya orang termiskin di komplek itu. Dan kita kehilangan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki cara pandang sesuai dengan hikmat Allah. Yang kedua, dia berdoa supaya mereka mendapatkan wahyu. Wahyu di sini adalah penyataan Allah. Allah menyingkapkan hati mereka supaya mereka bisa memandang Allah lebih jernih dan memandang setiap peristiwa yang Allah izinkan dengan cara yang benar. Ketika Allah memberikan wahyu kepada mereka, mereka bisa mengenal Allah dalam segala kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, manusia kita tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Sepintar apapun kita, setinggi apapun IQ kita, kita tidak mungkin mengenal Allah yang hebat itu kalau dia tidak terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam bagian ini Paulus ingin mengingatkan bahwa hikmat dan wahyu itu berasal dari Allah dan kemudian Allah Roh Kudus menumbuhkan itu di dalam hati kita sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat inti daripada doa Paulus di sini. Paulus sedang berdoa supaya jemaat Efesus yang setia itu tidak menjadi jemaat yang semakin besar kepalanya karena mereka tahu tentang Tuhan. Tetapi dia berdoa supaya selain besar kepalanya, mereka juga punya hati yang besar untuk Tuhan. Saudara bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kepalanya besar, hatinya kecil, nggak menarik juga. Hati besar, kepala kecil, aneh juga Bapak Ibu Saudara. Hampir 25 tahun yang lalu, di sebuah kampus seminari, saya mendengarkan dosen saya yang bertumbuh dengan seorang pemimpin gereja karismatik besar di Indonesia. Mereka sama-sama studi dan merintis pelayanan di Amerika. Mereka teman sekamar, sahabat dekat. Dan berdasarkan pengalaman dia, kemudian dia mengucapkan satu kalimat yang saya tidak pernah bisa lupa sampai hari ini. Dia berkata demikian, tahukah kalian apa perbedaan antara kita orang-orang Injili karismatik, Injili Protestan Injili dengan orang-orang karismatik? Perbedaannya adalah kita orang-orang Injili Protestan itu punya kepala yang besar, tahu banyak hal tentang Tuhan, tapi hatinya kecil Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, teman-teman kita yang karismatik, kepalanya kecil, mungkin pemahamannya tidak terlalu banyak, tidak seakurat pemahaman doktrinal dan teologi kita. Tetapi hati mereka besar untuk Tuhan. Mereka cinta Tuhan. Mereka berkobar-kobar untuk Tuhan. Setiap yang mereka dengar di hari Minggu, mereka berdoa supaya mereka alami itu dalam hidup mereka. Dan dia berkata kepada kami, para mahasiswa, mari berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepala yang besar, tetapi juga hati yang besar untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus berdoa untuk hal itu bagi umat Tuhan yang ada di Efesus. Dia mau setiap peristiwa yang mereka alami, setiap keberhasilan, setiap kesulitan, setiap penderitaan, bahkan kehilangan, mengajar mereka untuk tetap tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan anugerah. Itulah sebabnya dia berdoa. Dia berkata, aku berdoa supaya roh Kudus, R yang besar, mengerjakan itu
di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, ternyata Paulus tidak berhenti sampai di situ loh. Di bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dia juga mengingatkan mereka bahwa supaya mereka bukan cuma punya hikmat, bukan cuma cara pandang yang berbeda, tetapi supaya hidup mereka diterangi oleh hikmat dan cara pandang yang berbeda itu. Yang Paulus mau bilang adalah, percuma kalau kita punya banyak pengetahuan, tetapi hidup kita terus dalam kegelapan. Percuma kita jadi orang Kristen bertahun-tahun. Percuma kita melayani Tuhan, tetapi hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Percuma di rumah Tuhan kita bisa bernyanyi, mengangkat tangan, menangis, meneteskan air mata. Tetapi waktu kita kembali ke rumah, orang-orang rumah takut kepada kita. Waktu kita kembali ke dalam tempat pekerjaan kita, para karyawan takut kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita untuk apa yang kita tahu dan kita kenal, itu menerangi hidup kita. Sehingga kemanapun kita pergi, orang menyambut, orang sukacita. Karena mereka tahu Kristus hadir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu 3 bagian ini, maka saya mau merumuskannya begini Bapak Ibu Saudara, bagi gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia masa sekarang. Termasuk bagi kita, jemaat Tuhan di GSRI Taman Sari. Gereja masa kini dipanggil untuk meneladani doa Paulus. Seperti Paulus yang berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Kita juga perlu berdoa Bapak Ibu Saudara. Bukan berdoa agar hidup ini lebih mudah. Tetapi kita berdoa agar mata hati kita diterangi. Supaya kita semakin mengenal anugerah Tuhan yang besar itu yang Dia berikan dalam hidup kita dan kuasa yang menyertainya. Kita perlu berdoa supaya kita dimampukan untuk semakin mengenal kehendak Tuhan dan semakin bijaksana di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak bagian dalam Alkitab Tuhan rindu untuk memberkati hidup kita. Tuhan rindu untuk mengangkat kita. Tuhan rindu untuk menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tetapi semua berkat-berkat itu selalu disertai dengan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Selalu disertai dengan pikul salib Bapak Ibu Saudara. Ada pergumulan di dalamnya. Kita bisa bersuka cita bukan ketika semua target kita tahun ini tercapai. Kita bisa bersuka cita dan memuji Tuhan bukan karena toko kita yang tadinya 1, kemudian tahun depan Januari buka toko yang kedua dan ketiga. Bukan. Tetapi bahkan di dalam kesulitan dan kehilangan sekalipun, kita belajar melihat kasih Tuhan yang hadir dan menolong setiap kita. Melihat bagaimana Tuhan membentuk kita sehingga cara pikir kita berbeda dan kemudian kita hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menikah itu cukup lama bagi sebagian orang yang seusia saya. Saya menikah di usia ke-36 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu zaman sekarang itu 36 tahun itu cukup late apa tidak. Karena saya bertemu dengan beberapa orang 1 bulan ini saja, para pria yang 36 tahun belum menikah dan mereka tenang-tenang saja dalam hidupnya. Saya nggak tenang-tenang saja di usia ke-35 Bapak Ibu Saudara. Ketika 36 tahun saya ketemu kembali dengan mantan pacar saya. Dan kemudian saya tidak bilang sama dia begini, kamu mau nggak pacaran lagi dengan saya? Enggak. Pertanyaannya adalah, kamu mau nggak menikah dengan saya? To the point Bapak Ibu Saudara. Karena ini dikejar deadline. Udah 36 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan seorang istri yang punya naluri keibuannya kelihatan banget. Bukan naluri kebapaan. Kalau kebapaan saya nggak mau pilih dia. Gitu ya. Jadi naluri keibuannya itu kelihatan banget. Dan dia senang sekali melayani anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau melayani anak-anak itu rasanya hatinya semua ke sana. Dan anak-anak itu bisa senang sekali dan dia bermain bergaul dengan mereka. Waktu saya melihat dia melayani itu salah satu yang membuat hati saya luluh dan terpincut dengan dia Bapak Ibu Saudara. Sewaktu kami menikah, saya menikah terlambat dan istri saya selisih dengan saya 8 tahun. Gitu ya. Kalau saudara mau teknik bagaimana cara mencari istri yang lebih muda, nanti diskusi dengan saya. Gitu ya. Nah, selisih 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Waktu mulai menikah Bapak Ibu Saudara, tahun pertama biasa-biasa saja. Tahun kedua, kami mulai bersama-sama berdoa. Doa saya waktu itu begini sederhana. Tuhan, istri saya ini Tuhan karuniakan hati seorang ibu. Dan kalau dia melayani anak-anak itu hati dan passionnya di sana.
Dan dia senang sekali walaupun dia capek. Alangkah indahnya kalau anak-anak yang dia layani dan dia rawat itu adalah anak kami sendiri. Jadi saya berdoa untuk anak Bapak Ibu. Setiap malam kami berdoa supaya Tuhan memberi kami anak. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini sudah 36 tahun. Tolong jangan ditunda-tunda Tuhan. Kalau terlalu lama nanti anak itu lahir, saya sudah tua, saya gandeng dia, orang tanya, ini cucunya ya bukan anaknya. Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak mudah. Kami harus menunggu hampir 6 tahun untuk itu. Tahun ketiga, ketika orang sudah mulai banyak tanya, kami mulai berusaha. Waktu kami pelayanan di Jogja, kita cari dokter kandungan terbaik, lalu istri saya treatment Bapak Ibu Saudara. Ada minum obat 3 paket hormon, tapi di paket yang kedua dia berhenti karena gemuk Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, kok saya sudah tidak tahan lagi dan kami berhenti. Waktu kami pindah untuk pelayanan ke Makassar, kami cari dokter yang terbaik lagi dan sama. Dikasih hormon lagi, dikasih obat. Lalu kemudian kita berusaha, di paket yang kedua dia berkata, saya sudah tidak sanggup lagi. Untuk jalan aja susah, berat badan saya nambah. Dan dia bilang, kita berhenti. Lalu kemudian Tuhan pimpin kami kembali ke Jakarta. Di kemudian hari saya bersyukur, mungkin Tuhan tidak mau anak kami lahir sebagai anak Jogja dan anak Makassar. Dia mau jadi anak Jakarta. Menjelang 6 tahun Bapak Ibu Saudara, satu malam kami ditelepon oleh seorang jemaat. Dia berkata demikian, sepupu saya dokter, malam ini sedang di rumah sakit menangani seorang ibu yang hamil di luar nikah. Dan setelah melahirkan dia tidak mau lihat anak itu, keluarga semua tidak mau lihat anak itu. Jadi kalau kalian mau, sudah bergumul, mau angkat anak enggak? Kalau mau tentukan malam ini. Saya dan istri syok Bapak Ibu Saudara. Belum pernah kepikir, memang pernah kepikir, tapi kita merasa aduh tidak mudah lah angkat anak. Gitu ya. Lalu kemudian malam hari itu karena dihadapkan dengan situasi itu dan keputusan yang harus cepat diambil. Lalu kemudian kami telepon dosen yang menjadi mentor kami di saat kami diskusi, dia berdoa buat kami. Setelah dia memberikan beberapa masukan, kami berdoa dan kami yakin malam itu sebelum tidur kita ambil anak ini. Besok pagi waktu kita bangun kita WhatsApp, kami akan ambil, minta rumah sakitnya di mana. Bapak Ibu Saudara, sepanjang malam itu kita nggak bisa tidur. Menunggu kapan pagi cepat datang. Dan waktu pagi kita buka handphone, beberapa WhatsApp masuk. Salah satunya, anak itu sudah diambil orang. Ternyata sudah ada yang menunggu Bapak Ibu Saudara di rumah sakit pada malam hari itu. Saya ingat pagi hari itu saya dan istri saya saling pandang-pandangan. Kami terdiam dan satu pertanyaan, apa maksud Tuhan lewat semua ini? Apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kami? Hari itu saya merasa sangat jelas sekali, seakan-akan Tuhan bilang begini, mungkin kalian belum berusaha maksimal. Saya bilang, Tuhan, ini sudah 2 kali 3 paket. 2 paket berhenti gendut Tuhan, ini belum maksimal gimana? Begitu kan? Tapi karena itu pesan Tuhan, kami mulai berdoa dan mulai tanya sana sini, cari informasi dan puji Tuhan. Akhirnya kami menemukan seorang dokter perempuan di Jakarta yang kami lihat rekodnya, kami dengar kesaksiannya dan kami merasa cocok dengan dokter ini. Kami datang Bapak Ibu Saudara, istri saya periksa dan puji Tuhan, Tuhan kasih dia hikmat, ketahuan istri saya itu ada penebalan dinding rahim. Dan kemudian itu menutup sampai tuba falopinya sehingga gak bisa hamil. Lalu dokter bilang ini harus operasi. Bapak Ibu Saudara, operasi biayanya lumayan mahal. Tapi kami bersyukur sekali lagi Tuhan menyediakan segala sesuatu. 10 bulan sebelumnya istri saya ambil asuransi. Belum setahun, belum bisa operasi. Lalu tanya sama dokter, dokter bisa nunggu 2 bulan lagi enggak? Supaya operasinya oke, baru kita operasi bebas biaya. Dokter bilang, no problem. Kami berdoa, kami menunggu, dan tepat 12 bulan Bapak Ibu Saudara, operasi dilakukan. Setelah selesai operasi, dokter bilang begini kepada kami, Pak, Bu, normal saja ya, gak usah pakai obat, lakukan hubungan suami istri sesering mungkin yang kalian bisa. Dan kalau 6 bulan tidak jadi, balik ke saya, kita lakukan treatment. Bapak Ibu Saudara, saudara tebak, 6 bulan kemudian kami kembali karena gak jadi. Kami datang dengan sedih dan berpikir apalagi treatment yang akan dilakukan oleh dokter ini. Waktu kami tiba di kliniknya, Bapak Ibu Saudara, ternyata dokternya tidak ada karena dia baru melahirkan 2 anak kembar. Perawat berkata, bulan depan datang lagi. Bapak Ibu Saudara, selama di dalam jangka waktu 1 bulan itu, saya mengikuti camp Men's Breakthrough di Puncak.
Ketika kami sedang mengikuti Men's Breakthrough Camp itu, di salah satu sesi ada seorang pembicara dari Singapura, seorang hamba Tuhan dan banyak melakukan misi. Dia bersaksi Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kesaksiannya itu dia berkata demikian. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, kami berdoa kepada Tuhan supaya setelah kami menikah, Tuhan jangan cepat-cepat kasih anak. Karena kalau Tuhan kasih anak, semua planning kami untuk misi ke depan, mau ke Nepal, mau ke China, mau kemana-mana berantakan. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu Saudara, saya kesal. Saya bilang, gua sudah nunggu anak 6 tahun, ini ada pendeta yang minta sama Tuhan, jangan kasih anak. Begitu ya. Selesai acara itu Bapak Ibu Saudara, saya keluar ngobrol dengan teman satu gereja saya, hamba Tuhan. Ketika kami sedang ngobrol, tiba-tiba dia ditelepon. Dia terima telepon, waktu dia kembali dia bilang begini, Pak Roni, istri saya hamil anak kedua. Saya kesal lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa satu hari Tuhan seakan-akan menghadirkan peristiwa itu? Saya bertanya, Tuhan engkau maunya apa? Saya tidur dalam kekesalan. Puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kekesalan itu berlanjut. Karena sesi besok pagi, hamba itu Tuhan itu tampil lagi. Dan kemudian dia tampil lagi, dia melanjutkan ceritanya. Dia berkata, masih ingat kesaksian saya tadi malam? Waktu kami berdoa supaya Tuhan jangan beri anak. Tiba-tiba dalam satu saat teduh pagi, Tuhan bicara sangat jelas kepada dia. Dan Tuhan berkata demikian. Kata-kata ini tidak pernah bisa saya lupakan. Dia bilang begini, anakku, kalau saya mau kasih kamu anak, itu bukan urusan kamu mau atau tidak mau. Kamu siap atau tidak siap. Tetapi karena karyaku dalam dunia ini yang sedang aku kerjakan, termasuk melalui anak itu, sudah siap aku mulai. Dan ketika aku mulai, aku kasih dia kepadamu dan rawat besarkan dia. Oh Bapak Ibu Saudara, waktu saya mendengarkan itu, saya merasa Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Saya merasa selama ini kami berdoa, Tuhan jawablah doa kami, berikan kami anak supaya kami bahagia dalam hidup ini. Tidakkah engkau lihat istri saya itu keibuan bukan kebapaan? Alangkah bahagianya kalau anak-anak yang dia gendong, yang dia ajar itu adalah anak kami sendiri, darah daging kami sendiri. Tetapi kenapa begitu lama ya Tuhan? Ternyata malam itu Tuhan mengajar saya, kalau saya mau kasih kamu anak nanti, bukan kamu mau atau tidak, bukan karena istrimu keibuan dan bukan kebapaan, bukan. Tetapi karena karyaku dalam dunia ini dan melalui anak itu, aku sudah mulai dan aku berikan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, malam hari itu saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya telepon istri saya yang masih di Jakarta, saya cerita kepada dia dan kami menangis bersama dan berdoa di telepon. Besok hari saya pulang ke Jakarta dan malam hari itu kami bersama-sama mengaku dosa sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami berlutut di tempat tidur. Kami berdoa, Tuhan ampuni kami. Karena selama ini kami hamba-hambamu. Tetapi yang kami minta hanya untuk diri kami. Bukan untuk Tuhan. Malam hari itu ketika kami sudah membereskan di hadapan Tuhan. Sebelum tidur kami melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan setelah 6 bulan tiba. Sebulan kemudian. Kami datang kepada dokter itu. Dan yang memicu kami datang kepada dokter itu adalah satu peristiwa 1 hari sebelumnya. Sebelumnya kami sudah tunda-tunda seminggu 2 minggu Bapak Ibu Saudara. Satu pagi istri saya keluar dari kamar mandi. Dan tiba-tiba sesuatu yang tidak biasa hari itu. Waktu dia keluar disertai dengan jeritan. Pak, kok bukan Pak, kok, lihat begitu ya. Dan dia menunjukkan saya sebuah alat Bapak Ibu Saudara yang ada 2 strip merahnya. Saya pria bukan wanita. Saya lihat alat itu, saya bilang, ada 2 garis. Dia tapok saya. Dan dia bilang ini 2 garis artinya positif. Saya bilang mana gua tahu, kan gua gak pernah pakai. Ya? Pernah pakai. Bapak Ibu Saudara, kami senang sekali. Kami datang kepada dokter itu. Waktu ketemu dengan dokter itu, kami minta dia untuk cek kandungan dan hitung umur bayi itu. Waktu dia hitung umur bayi itu, dia berkata kurang lebih 1 bulan. Waktu dia bilang 1 bulan, saya tahu itu hari 1 bulan sebelumnya. Ketika pulang dari retreat itu. Dan Tuhan mengajar kami banyak hal. Hidup ini bukan tentang kita. Tapi hidup ini tentang Tuhan. Mungkin selama ini terlalu banyak kita berdoa untuk diri kita sendiri. Waktu kita menyekolahkan anak-anak kita, kita berdoa, Tuhan saya ingin menyekolahkan dia di sekolah terbaik. Supaya dia pintar, supaya masa depannya cerah. Waktu kita mempersiapkan uang untuk dia, kita mau membawa mereka ke sekolah terbaik. Waktu kita memilih pekerjaan, kita memilih pekerjaan yang bisa mendatangkan gaji yang banyak dan kenaikan prestasi yang baik. Tetapi kita lupa di dalam semuanya itu. Yang paling penting adalah
Apakah Tuhan dimuliakan? Apa rencana Tuhan? Kenapa dia menempatkan kita di sebuah sekolah yang sederhana? Kenapa dia menempatkan kita dalam dunia pekerjaan yang bukan keinginan kita? Kenapa dia menghadirkan dan mengizinkan kesulitan datang dalam hidup kita? Padahal kita sudah merencanakan segala sesuatu. Kenapa dia mengizinkan gereja kita mengalami masa-masa yang sulit ketika apa yang kita program yang kelihatannya begitu indah tiba-tiba gagal, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Kalau Tuhan izinkan semuanya itu, bukan karena dia tidak mengasihi kita, tetapi karena dia sedang membentuk kita supaya kita punya hikmat, supaya mata hati kita terang dan kita semakin melihat Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan hidup saudara hari-hari ini. Saya tidak tahu saudara sedang ada dalam kesulitan yang seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, karena dia sedang membentuk kita, supaya mata kita semakin terang, melihat kasih-Nya, melihat kuasa-Nya, melihat kebesarannya. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang hampir mau menyerah, dan berkata, Tuhan aku sudah tidak tahan lagi. Jangan menyerah. Mari terus setia kepada Tuhan. Ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita akan melihat kasih dan kemurahannya yang besar yang dia sediakan bagi kita. Kalau ada di tempat ini para pasutri atau di rumah yang saudara sedang menyaksikan siaran ini dan saudara sedang bergumul sama seperti kami dulu, jangan menyerah. Waktu Tuhan mungkin belum tiba bagimu, tetapi waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Dan ketika dia menjawab doamu, itu waktu yang tepat. Bukan untuk membuat engkau dan saya lebih bahagia, tetapi karena dia mau mengerjakan pekerjaannya melalui berkat-Nya di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu.